namanya program gratis ya nih. Pastinya agak ya harus bersedialah mengulangkan waktu sebentar. Oke, itu tadi ya berita tentang BPJS. Baik. Salam Korps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast CIP, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna seputar isu-isu aktual, inspiratif, dan tentu saja penuh wawasan. Kembali bersama saya Randy, host episode kali ini. Senang sekali bisa membawakan podcast ini untuk para subscriber semua. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan berbagi cerita dan sudut pandangnya seputar berita-berita yang sudah kita rangkum. Jadi pastikan tetap bersama kami sampai akhir karena informasi nanti pasti akan menarik dan bisa bermanfaat. Langsung saja, telah hadir bersama kita seorang alumni Angkatan 63 yang akan menemani saya di podcast kali ini. Halo Mbak Elin, apa kabar? Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, di podcast ini, gimana nih perjalanan menuju podcast tempat ini? Ini agak jauh. Agak jauh ya? Agak jauh dan kita tadi sebetulnya naik motor nih. Naik motor? Iya. Dari Cibubur. Dari Cibubur, oke, dari Cibubur naik motor. Lumayan juga ya, itu Jakarta Timur ke Jakarta Utara nih. Mengejar waktu. Mengejar waktu ya. Ini di hari libur gini biasa kesibukannya apa nih? Kalau hari libur sih kadang kita freelance nih. Freelance. Kadang kalau misalnya lagi nggak dapet jadwal freelance ya kita stay di rumah. belum Family time ya. Oke. Baik, Mbak Elin, kita nih akan membahas beberapa berita-berita nih ya yang udah kita rangkum ya. Nanti saya minta tolong kita bantu komentari berita-berita yang sudah kita rangkum ya. Iya. Siap. Oke. Ini dia berita pertama. Oh ya, ini kan kita lagi di bulan puasa ya. Mungkin Mbak Elin nggak menjalani puasa tapi mungkin kerasa vibes-nya ya. Ini ada berita bahwa di sini ada negara dengan durasi terlama dan tercepat di bulan Ramadan nih. Jadi ada di Paris itu cuma 11 jam itu paling lambat, dan paling lama itu ada di Zimbabwe itu bahkan di Zimbabwe cuma 3 jam 63 menit. Wah, ini negara-negara yang paling cepat nih. Ada yang 14 jam di Afrika, kemudian di Swedia itu 11 jam. Nah, ini gimana nih Mbak Elin nih melihat ini, kira-kira ada negara mungkin yang udah pernah dikunjungin atau mau dikunjungin gak nih? Belum ada negara. Belum ada. Nanti kita kunjungin ya. Gimana tanggapannya nih kalau beda-beda? Kalau kita kan di Indonesia 12 jam ya. Oh iya. Baru tahu sih nih ada yang cepat, ada yang lama juga ya ternyata time-nya. Karena letaknya di bumi mana gitu, jadi beda waktunya. Seperti itu, karena menyesuaikan matahari terbit. Jadi mungkin itu yang 1 jam itu mataharinya sebentar banget tuh, yang kayak Zimbabwe di sana. Begitu, sehingga jadi cepet buka puasa dan mulai puasanya. Seperti itu. Jadi nggak repot ya Ner, kalau misalnya puasanya cuma beberapa jam doang. Iya, sebentar doang, jadi nggak berasa. Nggak berasa Betul. Oke, kita ke berita selanjutnya ya. Ini ada berita musibah ya. Ada insiden kapal Pasifik 88 di Tanjung Perak, 30 kontainer jatuh, 1 pekerja tewas. Nah, ini gimana nih menurut Mbak Elin nih pandangannya terkait kecelakaan kapal kontainer di Surabaya, Tanjung Perak? Iya, itu ini ya duka untuk kita pelaut, apalagi yang lulusan pelayaran juga ya. Menurut Elin sih nantinya harusnya baik pihak yang berwenang kayak Pelindo, yang punya pelabuhan, terus yang punya kapal, yang kerja juga di kapal lebih ditambahin lagi safety-nya gitu sih, supaya nggak kejadian. Tapi kalau memang faktor cuaca, karena cuaca sekarang lagi berubah-ubah ya, sering hujan juga. Ya sekiranya navigasinya lebih diperbaiki lagi gitu, supaya bisa memproses, menangkap radar
navigasi kita lagi cuaca apa nih, butuh apa gitu. Jadi kita siap gitu. Oke, baik, itu tadi yang itu berita selanjutnya ya. Oke, berita tentang kecelakaan kapal. Selanjutnya, ini ada berita juga bahwa pegawai MBG diangkat jadi ASN P3K tahun ini. Hal itu dibenarkan oleh Kepala BGN, namun menuai protes keras dari para guru honorer. Gimana nih Mbak Elin nih, tanggapannya nih? Menurut Elin sih wajar aja sih guru-gurunya protes gitu ya. Karena kan masih honor, sedangkan mereka itu kan udah lama gitu ya untuk jadi guru. Jadi pas MBG-nya mau mengangkat itu ya agak gimana gitu senior. Agak gimana, jadi mungkin iya maksudnya Pak, guru kan mungkin guru honorer udah lama juga, ada yang sudah bertahun-tahun juga mungkin berharap pengen diangkat menjadi gitu ya. P3K, tapi malah jadi kena si MBG yang baru mungkin berapa bulan saja dia iya baru ada programnya kan baru mungkin berjalan beberapa bulan, tapi udah bisa dapat pengangkatan jadi ASN P3K. Tapi mungkin ada yang perlu digarisbawahi bahwa yang diangkat ini kalau menurut beritanya udah di cross check, ini hanya berlaku bagi kepala SPPG, manajer, ahli gizi dan akuntannya. Jadi tidak semua satu SPPG itu diangkat menjadi P3K. Gitu. Jadi hanya jabatan-jabatan tertentu saja, seperti itu. Itu tadi Mbak Elin untuk berita yang selanjutnya. MBG. Selanjutnya, nah ini efek, mungkin saya nggak tahu ini efek dari MBG atau enggak. Jadi berita selanjutnya adalah BPJS gratis dicabut pemerintah, 7,3 juta orang dianggap mampu, data langsung dicoret. Nah, gimana nih? Menurut Elin sih ini kalau memang sudah di cross check sebenar-benarnya oleh pemerintah dan tim yang terkait, ya nggak apa-apa senior kalau emang mampu gitu senior, supaya yang lebih berhak bisa masuk ke programnya BPJS-nya. Cuman kan setahu kita di berita juga dikasih tahu kalau misalnya yang udah terlanjur diputus bisa juga ngadu kan ya. Iya, bisa juga nggak cross check lagi ngantri, tapi yang berita terbaru yang saya baru lihat juga, jadi sampai ngantri juga untuk cross check itu, ngantri juga kayak berobat ya, jadi ngantri juga untuk memverifikasi kalau dia memang masih berhak diberikan BPJS seperti itu. Namanya program gratis ya nih, pastinya agak ya harus bersedialah mengulangkan waktu sebentar. Oke, itu tadi ya berita tentang BPJS. Baik, untuk selanjutnya, nah, ini ada berita dari Pak Purbaya nih. Jadi IHSG masih merah, pasar mungkin masih menunggu ketua OJK. Iya, Mbak Elin aktif ini nggak trading saham gitu? Masih belajar sih. Masih belajar ya. Nah, mungkin ini ada informasi dari Menteri Keuangan kita bahwa memang masih merah nih IHSG dalam waktu dekat ini. Jadi mungkin masih menunggu ketua OJK. Nggak tahu nih, otoritas jasa keuangan ini mungkin bisa memberikan sinyal baik nih buat yang memang aktif di dunia saham, supaya sahamnya nggak merah. Jadi merah tuh lagi pada turun semua, lagi pada anjlok. Jadi yang tadinya mungkin beli saham 100.000 ya sekarang harganya 50.000 gitu, turun gitu ya, bisa jadi anjlok sampai 50%. Itu mungkin salah satunya ya. Gimana nih tanggapannya nih? Perusahaan-perusahaan tuh yang di IHSG yang tentunya sudah besar-besar ya, banyak kayak Indofood, kayak juga perusahaan gudang garam, bank-bank juga, Bank Mandiri, Bank BCA gitu, perusahaan-perusahaan sudah TBK seperti itu. Kemarin saya juga sempat lihat sahamnya Garuda iya. Lagi ya, pokoknya dia lagi turun senior. Elin lihat, cuman ada sih beberapa saham di Indonesia yang base-nya Indonesia, maksudnya yang kayak Cimori gitu nih. Cimori itu lagi naik nih, maksudnya stabil gitu. Oh, jadi Elin juga mantau-mantau saham, jadi nggak semuanya nih turun ya, ada juga beberapa yang naik ya. Oke, menarik. Nanti siapa tahu kita lagi belajar, mana tahu Menteri Keuangannya langsung kasih sinyal baik gitu ya untuk menaikkan sinyalnya, jadi nggak merah ya, kita tunggu aja. Namanya saham pasti jangka panjang juga ya. Iya, ada yang jangka panjang dan juga yang jangka pendek juga sih. Ada yang kayak perusahaan-perusahaan ya, yang perusahaan kita bilangnya gorengan ya, saham-saham gorengan, yang ada perusahaan kecil yang cuma sahamnya cuma Rp50 atau 100 gitu ada. Itu mungkin jangka pendek, jadi naiknya cepet, turunnya juga cepet. Harus belajar nih Elin. Nah itu ya, Maya. Belajar main saham IHSG karena menarik. Oke, berita selanjutnya. Nah, ini
Jadi gini, Vatikan tolak gabung Board of Peace Gaza, utamakan PBB dalam resolusi konflik. Nah, ini nih dari Vatikan, apa namanya, menyatakan bahwa dia nggak mau gabung lah ya, dia menolak gabung di Gaza, jadi utamakan PBB dalam resolusi konflik. Sebagaimana kita ketahui kalau Indonesia kita sudah bergabung nih di Board of Peace Gaza nih. Ini gimana tanggapan Mbak Elin nih? Valid ini beritanya tuh, sudah di cross check. Gitu. Ini dari negara tertentu kan ya? Vatikan, negara Vatikan. Oh. Vatikan, negara Vatikan. Baru dengar sih Alin kalau informasi ini. Ya setiap negara juga punya ini masing-masing ya dia. Punya pandangan masing-masing. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mereka juga ini. Pokoknya kita nggak bisa juga sih kayak bilang oh nggak boleh gitu-gitu nggak bisa ya. Jadi ya tergantung dari mereka pribadi gimana pandangannya ke depan. Yang penting kita coba satu kali gitu. Coba ya, belajar ya. Gue ngomong nih, halo Elin apa kabar? Halo Elin apa kabar? Jawab. Baik. Nah, gitu, langsung 3 ya gitu. Tangan lu sampai di situ, jangan kemana-mana, udah letakkan tangan lu di situ. Nah, jangan bergerak-gerak, oke? Sekarang kamera berapa? 1. Coba 3. Hah? Satu yang Oh gua. Ya, nah kalau Elin coba ngomong. Halo Elin. Halo. Iya. Kenapa nih orang? Elin. Oke. Ketika gue lagi ngomong, Elin gimana sih kabarnya? Kita ngomong kita dua. Ketika kita ngobrolnya 2. Nah, kita ngomong itu gimana? Gitu. Berdua jadi nantinya. Oke? Pokoknya jangan sampai gue ngomong mukanya ke Elin atau Elin ngomong mukanya ke gue. Paling aman sih di 2 aja. Misalnya gue sama Elin, lu bingung gue sama Elin ngomongnya saut-sautan. Ini 2 aja biar lebih aman di tengah gitu. Oke? Nanti pas bilang kita sambut bersama-sama ya 2 ya. Misalnya gue sambut si Elin jadi 2 ya. Oke? Siap ya? Oke, bisa? Siap? Mulai? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kamera 1 dong, kamera gue dulu dong. Gue mau opening nih. Kamera 1. Oke ya. Action!